Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Gimana harinya? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sakit Mbak? Iya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada hari ini tepat waktu, dan juga seperti aturan kemarin datang tepat waktu dan wajib ya. Pada pertemuan kita kedua ini saya ucapkan terima kasih juga karena sudah hadir pada tahap yang pertama kemarin. Kita juga kemarin sudah membahas aturan dan norma, penetapan sifat, konseling kita seperti apa. Nah, pada pertemuan kedua kita hari ini kita akan membahas salah satu permasalahan dari salah satu dari kalian yang urgent. Kenapa bisa dikatakan urgent? Bila mana tidak diselesaikan, segera diselesaikan akan mengganggu aspek-aspek lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu. Oke, baik. Kita mulai bercerita secara ringkas terlebih dahulu ya. Nantinya kita akan membahas salah satu di antara kalian. Dimulai dari kanan dahulu. Oke, saya ini memiliki masalah kasar. Saya ini tidak bisa mengatakan. Saya ini tidak bisa mengatakan tidak kepada teman saya yang mengajak saya. Dan nggak harus teman sih, kadang juga kalau senior itu biasanya saya susah buat nolak. Oke, jadi Mbak Diska ini tidak bisa berkata tidak kepada teman maupun senior. Seperti itu ya Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Alfia. Iya, saya itu juga susah ya Bu. Saya nggak enak sama orang, termasuk teman dekat saya. Terus sendiri saya itu kayak kadang kalau saya diajak main, sebenarnya kalau saya nggak ada uang tuh kayak tetap ayo aja, meskipun kayak gak enak teman-teman. Oke, jadi Mbak Alfia ini terkadang tidak bisa menolak ajakan teman dekat ya Mbak. Oke, selanjutnya Mas David. Ya, saya sih mirip-mirip kayak permasalahannya Mbak Dewi sama Mbak Alfia. Cuma nggak selalu, cuma saya merasa juga terkadang itu kalau misal ada teman ngajak mungkin nongkrong atau main itu, tapi di sisi lain saya masih ada tugas yang harus saya selesaikan, itu saya kadang merasa sulit dan nolak gitu. Oke, jadi Mas David ini juga terkadang sulit menolak ajakan teman ya. Terakhir Mbak Livia. Kalau saya itu nggak bisa berkata tidak ke semua yang meminta tolong ke saya, Bu. Jadi yang mengajak saya juga, jadi saya tuh takut nanti malah kayak dimusuhin. Oke, jadi Mbak Livia ini tidak bisa menolak semua ajakan orang. Takutnya membuat menjadi musuh gitu ya Mbak. Karena teman-teman sudah bercerita secara ringkas, kita akan memilih salah satu di antara kita permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu dan alasannya kenapa memilih teman tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Dimulai dari Mbak Alfia. Saya memilih Mbak Livia karena di sini Mbak Livia kan semua ya Mbak bisa nolak. Jadi kalau misalnya nggak bisa nolak semua kan kayak kesusahan di Mbak Livia sendiri gitu. Kasihan, kayak jadi tertekan dan nggak have fun gitu nantinya. Itu sih Bu. Selanjutnya Mbak Diska. Sama sih Bu, saya setuju sama Alfia. Saya pilih Livia karena kan kalau nggak bisa nolak semua kan pasti Mbak Livia juga akan susah sendiri. Selanjutnya Mbak Livia. Kalau saya itu setuju dengan Mbak Alfi dan Mbak Diska karena memang kalau mereka bertiga ini kan di beberapa orang saja, orang terdekat aja. Kalau saya kan semua ya Bu, baik itu orang terdekat atau orang baru juga. Terakhir Mas David. Ya, saya setuju kalau permasalahannya Mbak Devi diselesaikan dulu gitu. Soalnya kan kalau permasalahannya Mbak Devi nggak segera diselesaikan, saya merasa mungkin akan berpengaruh di aspek-aspek yang lain seperti yang Ibu bilang tadi.
Oke, jadi kita semua sepakat untuk membahas permasalahan Mbak Livia ya. Tapi tenang, nantinya setelah permasalahan Mbak Livia diselesaikan, teman-teman juga belajar dari pengalaman Mbak Livia. Oke ya teman-teman. Oke, baik. Bisa diceritakan secara rincinya Mbak Livia permasalahan yang Mbak Livia alami. Jadi saya itu pun nggak cuman apa ya, nggak bisa nolak permintaan ajakan dari orang lain, tapi permintaan tolong juga. Jadi saya tuh sampai kayak kalau semisal saya lagi ngerjain tugas ya bu, saya tuh dimintain tolong teman saya buat ngambilin barang misal di rumahnya, buat dia misal ada barangnya dia ketinggalan, itu saya iyain aja buat ambilin bu, soalnya saya takut nanti dia malah tersinggung, padahal tugas saya itu ya belum selesai dan itu mepet deadline hari itu juga. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Mbak mulai Mbak Livia ini tidak bisa menolak? Sejak SMK sih bu, karena waktu SMP itu dulu saya pernah mencoba menolak, kemudian ternyata saya langsung dimusuhi dengan dia, dan dia kan emang kalau dulu kan kayak circle-circlean gitu ya bu, ada yang paling berpengaruh gitu. Nah ketika saya menolak permintaan dia itu langsung memusuhi saya dan kayak mempengaruhi teman saya lain buat memusuhi saya. Itu yang membuat saya terbawa, jadi dimulai dari SMK itu saya udah gak berani buat menolak. Jadi Mbak Livia ini awal mulanya itu sebenarnya dari SMP. Iya. Itu sudah pernah menolak, tapi berakhir Mbak Livia ini mendapatkan musuh. Iya. Lalu sejak SMK Mbak Livia ini akhirnya menerima semua ajakan orang dan minta tolong orang lain. Kalau boleh tahu nih, frekuensinya dari SMK sama sekarang, apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Semakin meningkat sih bu kalau menurut saya, karena kan kalau dulu SMK kan mungkin anaknya masih kayak apa ya, belum terlalu mengenal dunia luar, dan permintaan tolong itu kayak masih di batas wajar gitu bu. Mungkin kayak minta ditemenin ke kolam renang buat healing atau kayak gimana gitu kan. Tapi kalau dulu SMP aku tanpa saya menolak itu, dia melihat kondisi saya lagi ngerjain tugas gitu, dan dia tuh selalu tanya dulu, mereka tuh selalu tanya dulu, tugasmu udah selesai belum yang ini, kalau udah ayo ke kolam renang gitu. Terus kalau saya jawab belum, dia itu langsung kayak oh ya udah gitu. Jadi masih di batas wajar kalau SMP itu. Kalau kuliah ini kan apa ya, kita itu kayak jarang buat tanya, maksudnya jarang buat berkabar terkait tugas gitu. Jadi kayak ya udah diajak gitu tanpa kayak tanya-tanya dulu gitu. Jadi Mbak Livia ini frekuensinya dari SMK hingga sekarang ini semakin meningkat. Iya. Karena kalau sekarang masa kuliah ini kan jarang ya teman-teman nanya, tugasmu udah belum gitu ya. Gimana pendapat teman-teman? Apakah ada yang memiliki pengalaman yang serupa dengan Mbak Livia? Dari Mbak Diska? Kalau saya sih sebenarnya saya dulu juga pernah kayak Mbak Livia, cuman ya saya pilih orangnya yang mau saya iakan gitu. Mbak Diska ini masih tahap bisa memilih ya. Selanjutnya Mbak Alfia. Ya saya juga dulu pernah mengiyakan semua ajakan teman saya pas waktu SMP dulu juga. Jadi benar-benar seenggak enak itu bu, terus semua saya iyakan, terus jadi saya tertekan sendiri susah. Jadi Mbak Alfia ini dulu juga tertekan. Apakah sekarang masih sama atau sudah berkurang? Sudah berkurang. Kalau Mas David? Kalau saya sih kebetulan nggak punya pengalaman yang seperti Mbak Livia ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong, saya masih tetap mikirin diri saya sendiri, masih lihat kondisi saya sendiri apakah memungkinkan nggak mau bisa nolong orang yang meminta tolong. Jadi nggak ada pengalaman yang seperti Mbak Livia.
kalau boleh tahu nih, apakah Mbak Livia selama masa SMK hingga sekarang ada usaha kecil yang sudah Mbak Livia lakukan? Belum sih Bu. Jadi saya nggak tahu harus ngelakuin kayak gimana. Kalau boleh tahu, bagaimana respon lingkungan, orang tua maupun teman-teman Mbak Livia ketika Mbak Livia ini tidak bisa menolak ajakan semua orang? Kalau dari teman-teman kan saya kan punya teman dekat ya Bu, di kuliah maupun di SMK. Saya tuh selalu cerita ke mereka kayak saya tuh sebenarnya kayak capek kalau kayak gini terus gitu, dimintain tolong terus, diajak terus, padahal sebenarnya saya belum selesai gitu dengan tugas saya, dengan urusan saya sendiri kayak gitu. Tapi saya bingung gitu, saya cerita ke mereka kayak gitu, tapi mereka responnya tuh mendukung saya buat kayak stop gitu loh. Jadi kayak udahlah kamu berhenti kayak gini, nanti kamu malah merugikan diri kamu sendiri. Oh kamu nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia juga kalau misal ngelakuin begini terus-terusan. Dari orang tua saya tuh nggak terlalu ini ya Bu, maksudnya sama orang tua dekat, tapi kalau buat cerita tentang pribadi saya, tentang apa yang saya alami soal permasalahan saya itu cenderung menutup diri sih. Jadi cerita ke mereka itu cuma hal yang seneng-seneng aja. Jadi Mbak Livia ini jarang untuk bercerita sedih atau Iya benar. kesehariannya gitu kepada Iya. orang tua ya. Tapi untuk respon teman-temannya juga menolak atau menyuruh Mbak Livia untuk berhenti. Iya. melakukan hal tersebut. Kalau teman-teman lainnya nih, apakah memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki saran untuk Mbak Livia? Dari mulai Mbak Diska. Kalau saran dari saya saran aja. Kalau saran dari saya sih ini Mbak Livia keluarkan aja yang sekiranya Mbak Livia nggak serang sama orang. Karena kan kalau Mbak Livia ini kan makin Mbak Livia kan makin capek gitu kan, udah kuliah kan pasti banyak kan kegiatan yang lain. Kalau dari lainnya Mbak Alfia ada? Saya saran aja sih Bu, coba sedikit-sedikit mulai belajar dan enggak sama orang lain, karena menurut saya bilang enggak ke orang lain itu juga bisa merupakan menghargai diri Mbak Livia. Jadi perilaku orang lain itu juga tergantung perilaku Mbak Livia ke diri sendirinya Mbak Livia gitu. Selanjutnya Mas David. Kalau saran saya pribadi untuk Mbak Livia sih mungkin dari sekarang bisa mulai mendengarkan teman-temannya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mbak Livia, apa sih kenapa Mbak Livia itu sesusah itu untuk berkata tidak kepada semua orang yang meminta bantuan Mbak Livia? Karena saya nggak tahu Bu cara mengatakan tidak itu kayak gimana. Maksudnya kalau misal ada yang ngajak saya langsung bilang tidak, saya tuh takut kalau misal dia itu langsung tersinggung. Jadi saya nggak tahu harus mengatakan tidak itu dengan cara kayak gimana, apakah dengan dikembangkan dengan kalimat lain atau langsung dikatakan tidak aja itu udah cukup. Karena Mbak Livia ini tidak tahu ya apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Kalau boleh tahu nih, apa yang keinginan Mbak Livia untuk kedepannya? Keinginan saya yang pastinya saya tuh bisa belajar berkata tidak tanpa menyakiti hati orang lain sih Bu. Itu yang paling penting, karena saya gak pernah mau punya musuh lagi kayak gitu, gak pernah mau nyinggung orang lagi sih. Oke baik, jadi bisa saya simpulkan Mbak Livia ini ingin bisa berkata tidak tanpa melukai hati seseorang. Seperti itu ya Mbak? Iya. Baik, jadi dapat saya simpulkan dengan kondisi Mbak Livia ini ingin berkata tidak, menolak ajakan orang lain dan semuanya ya Mbak ya, yang meminta tolong kepada Mbak Livia tanpa menyakiti orang lain. Seperti itu ya Mbak? Iya benar. Oke, Mbak Livia itu sudah tepat. Mbak Livia keinginan apa tujuan Mbak Livia ke depannya. Jadi saya memiliki salah satu cara ya Mbak Livia, yaitu Mbak Livia ini bisa berkata tidak tanpa menyakiti hati orang lain, yaitu dengan kalimat asertif.
Nah, asertif sendiri itu yaitu kalimat dengan ciri-ciri diawali dengan apresiasi. Nah, kita itu ada 3 kalimat. Yang pertama itu ada pasif, asertif, dan agresif. Nah, Mbak Livia ini ada di posisi kalimat yang pasif, dimana tidak bisa menolak semua ajakan orang lain. Seperti itu ya, Mbak Livia. Nah, kalau agresif ini bisa berkata tidak, bisa menolak tanpa memikirkan orang lain. Gitu. Dia mau hatinya sakit atau gimana itu ya terserah dia gitu. Itu kalau kalimat agresif. Nah, sementara asertif ini bisa berkata tidak tanpa menyakiti hati orang lain. Seperti itu. Nah, kita bisa memulai latihan dengan cara kalau teman-teman lainnya bisa ditulis ya teman-teman. Sementara Mbak Livia nanti bisa secara langsung mempraktekkan secara langsung dengan saya. Saya bagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya. Mbak Livia boleh menjadi temannya, saya menjadi Mbak Livia. Bisa kita mulai, Mbak Livia? Bisa. Halo Liv, ada film baru nih di bioskop, mau nggak ikut aku nonton? Aku lagi pengen banget nonton. Soalnya kayaknya sesuai banget nih sama kehidupanku. Wah, kayaknya asik tuh nonton bioskop. Tapi maaf ya, kayaknya tugasku belum selesai. Gimana kalau besok Sabtu? Besok Sabtu aku free, gimana? Boleh deh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada kalimat apresiasi terlebih dahulu, baru kalimat bagaimana kenapa kita bisa menolak. Bisa? Mbak Livia mau mempraktekkan lagi kepada saya? Mungkin boleh gantian ya posisi. Di teman, lalu Mbak Livia. Oke. Hai Liv. Halo. Gimana kalau besok malam kita ke pasar malam yuk? Kayaknya seru. Kayaknya seru banget sih itu ke pasar malam ya, bisa jalan-jalan. Tapi tugasku belum selesai sih ini. Apalagi kan datanya nanti malam. Gimana kalau besok aja? Besok aku free dan nggak ada tugas gajian besok. Oke, besok ya Liv. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gimana? Apakah sudah ditulis teman-teman? Sudah, Bu. Dikumpulkan. Minggu depan akan saya evaluasi hasil dari kerja kalian hari ini ya. Nah, tak terasa sudah 45 menit kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah menuntaskan salah satu permasalahan dari Mbak Livia. Nantinya ke depannya kita akan evaluasi bagaimana proses Mbak Livia dan teman-teman. Saya akhiri, kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.